Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, teman-teman sahabat pendidik dimanapun berada. Selamat datang dan selamat menyaksikan podcast kami, podcast Guru Hebat. Ya, di sini saya Siti Hardianti Aslaara, selaku mahasiswa PPG calon guru piloting 2 tahun 2024 LPTK di Universitas Negeri Singapura Bangsa Karawang. Saya mewakili teman-teman kelompok PPL PPG calon guru di SMP Negeri 8 Karawang Barat selaku host dalam podcast kali ini untuk menggali dan mencari tahu informasi lebih dalam terkait pembelajaran di SMP Negeri 8 Karawang Barat. Bersama saya di sini sudah ada narasumber guru hebat kita. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Ya, Ibu Mardiah selaku guru matematika di SMP Negeri 8 Karawang Barat dan beliau juga selaku wakil kepala sekolah bagian kurikulum di SMP Negeri 8 Karawang Barat. Ya, apa kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Iya, Ibu kalau boleh tahu, Ibu sudah berapa lama berkecimpung di dunia pendidikan, Bu? Oke, terima kasih. Izinkan Ibu menjawab dulu ya. Dan izinkan Ibu memperkenalkan diri sebelum nanti beberapa pertanyaan yang akan Ibu jawab. Artinya nama saya Mardiah. Ya. SPD, kalau pakai gelar SPD, MPD. Alhamdulillah. Ya, saya sudah mengajar dari tahun 2000. Ya, jadi tahun 2000 saya itu di Rengas Dengklok dan di SMP 8 itu mulai tahun 2018. Jadi kurang lebihnya sekitar di sini 18 sampai dengan 2004 sekitar 6 tahun ya. 6 tahun. Ya. Iya. Betulan memang SMP 8 ini SMP baru. Jadi baru kurang lebihnya sekitar 7 tahun berjalan. Alhamdulillah dengan kondisi seperti itu dari awalnya sekarang dari 6 rombel ya 2 kelas per tingkatnya sekarang alhamdulillah sekarang sudah mulai ada 20 rombel ya. Untuk kelas 7 sendiri itu sekitar 9 rombel ya dari kelas 7A sampai dengan kelas 7K ya. 7I ya. Jadi alhamdulillah sejauh ini Bapak dan Ibu gurunya juga sudah memenuhi. Jadi untuk di SMP 8 yang baru berjalan 7 tahun ini sudah terdapat guru sekitar 30 guru dengan 1 kepala sekolah ya. Dengan PNS-nya dan P3K-nya 26. Ya, alhamdulillah. Siap. Biasa ya Bu ya. Jadi rupanya Ibu sudah berpengalaman sekali Bu dalam dunia pendidikan ini, menempuh sepak terjang Insya Allah. yang ya luar biasa ya. Jadi ternyata untuk menjadi guru hebat itulah harus punya pengalaman dan harus ya tentunya membutuhkan waktu yang juga tidak sebentar. Ya, baik teman-teman, kita mungkin langsung saja ya Bu Siap. pertanyaannya kali ini. Ya, jadi seperti yang kita ketahui Ibu, untuk menjadi seorang guru ini kan sebagai tugas yang mulia, mengemban amanah yang mulia gitu, dan juga tidak ringan ya. Artinya bahwa kita itu sebagai seorang guru itu berperannya sebagai sosok yang berada di ujung tombak ya, yang garda terdepan ya dalam dunia pendidikan sebagai penentu bagaimana perkembangan dalam dunia pendidikan. Nah, di sini tugas guru itu dari merencanakan pembelajaran, lalu melakukan kegiatan pembelajaran hingga mengevaluasi peserta didik itu, Bu. Siap. Nah, untuk itu
Ibu sendiri untuk tujuan pembelajaran yang diterapkan di SMP Negeri 8 Karawang Barat ini sendiri seperti apa, Bu? Untuk tujuan pembelajaran ibu pribadi, paling minimal tujuan pembelajaran itu yang pertama harus sesuai dengan kebutuhan siswa. Ya, Ya, kalau misalnya kita tujuan pembelajarannya hanya saja sekedar ini tujuan pembelajaran ini. Jadi yang penting pertama sesuaikan dulu kebutuhan siswa itu apa. Nah, yang pertama itu. Kemudian yang kedua, buat seaktif mungkin karena untuk yang sekarang itu katanya udah mulai KM, bukan katanya lagi. Kita sudah program dengan kurikulum merdeka. Jadi sebisa mungkin tujuan pembelajaran membuat anak-anak belajar lebih menyenangkan dan efektif. Nah, itu yang pertama. Terus selanjutnya, jadi kami atau Bapak dan Ibu guru sebisa mungkin harus membuat strategi apa nih, metode apa yang harus kita pakai dengan pembelajaran itu. Seperti yang kemarin Ibu berikan ya, dan terlihat discovery learning. Jadi anak-anak dengan kontekstual langsung ke benda-benda sehari-hari itu jauh lebih menyenangkan dan efektif dan center student. Nah, jadi anak-anak lebih aktif. lebih aktif. Ya. Itu seperti itu yang Ibu buat Ya. sejauh ini. Baik, Ibu. Artinya bahwa tujuan pembelajaran yang dilakukan itu harus sesuai dengan kebutuhan peserta didik, ya, dan juga bersifat kontekstual. Baik, Ibu. Kemudian cara untuk memotivasi peserta didik tentunya semangat, dan peserta didik ini kan tentu memiliki semangat atau minat kadang itu naik turun ya, Bu ya. Gimana itu kita sebagai guru ini, Bu, kita melakukan apa nih strategi kita atau cara kita agar motivasi peserta didik ini terus meningkat ataupun tetap stabil seperti itu, Bu? Ya, yang seperti tadi Bu bilang harus sesuai dengan kebutuhan siswa. Terus kemudian paling minimal kita adakan diagnosis dulu ya. Iya. Nah, diagnosis awal atau pretest untuk sejauh mana nih kalau materi ini kita sampaikan, bawaan awalnya atau diagnosis awalnya seperti apa. Jadi kita bisa lebih mengarahkan lagi mereka. Paling minimal dari diagnosis awal itu kita tahu apakah anak lagi bad mood atau lagi semangat. Nah, ketika tidak semangat, ya kita tetap harus memberi motivasi. Paling minimal misalnya dengan ice breaking awal gitu kan. Ayo semangat. Nah, ice breaking awal itu sangat diperlukan. Paling minimal, oh ya, yang tadinya anak-anak udah mulai males, udah mulai pelajaran matematika, ya. Jadi itu gunanya untuk diagnosis awal itu biar memahami, kita paham ini anak sejauh mana dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik. Jadi supaya anak misalnya materi aljabar, nah kita berikan dulu materi jauh, paling minimal itu adalah sebagai materi prasyarat untuk masuk ke materi berikutnya. Itu seperti itu. Baik, Ibu, luar biasa sekali ya teman-teman. Jadi untuk memotivasi peserta didik itu tentunya adanya ice breaking di dalam kelas, kemudian juga sepintar-pintarnya seorang guru ya harus menghidupkan suasana di dalam kelas terus-menerus hingga pembelajaran itu terasa lebih menyenangkan dan tidak membosankan bagi peserta didik. Baik, Ibu, untuk selanjutnya kalau itu tadi untuk pembelajaran di dalam kelas, Ibu. Nah, kalau pengalaman di luar kelas, Ibu, seperti bagaimana kita itu supaya anak-anak itu tidak hanya di dalam kelas yang dapat memunculkan pengetahuan dia, tetapi juga di luar kelas, Ibu. Seperti apa itu? Banyak banget, terutama kalau matematika, kalau kitanya lebih kreatif, supaya anak-anaknya nggak boring, nggak bosen. Bu, kenapa di dalam kelas dulu yang simple aja, misalnya anak dibawa ke perpustakaan. Ya, itu juga anak-anak yang sambil berpustakaan, kebetulan di SMP kami perpustakaannya itu lesehan, pakai karpet gitu kan. Jadi mereka lebih yang senang sambil diskusi, sambil
ada yang ngerjain tugasnya sampai ngedepong, tahu ngedepong ya, bahasa sini mah ya, sampai lesehan-lesehan. Nah itu seneng. Tapi ibu lebih seringnya misalnya kayak pelajaran statistik. Statistik itu kan menghitung-hitung. Ibu lebih banyak karena di sini keluar, ajak aja keluar 30 menit. Hitung dalam waktu 10 menit misalnya. Berapa roda 3 yang lewat, berapa roda 2 yang lewat, berapa roda 4 yang lewat dalam 10 menit. Jadi mereka semua mencatat tuh. Nanti begitu tuh tinggal buat laporan. Maksudnya, Bu, kelompok kami dalam sekian menit, misalnya di depan sekolah atau di jembatan, ternyata yang paling banyak itu yang roda 4. Kalau misalnya Bu yang di sini roda 2. Jadi mereka kelihatan mediannya berapa, modusnya berapa. Nah, itu banyak banget sebetulnya. Terus dibawa ke lapangan misalnya tentang kongruenan ya. Menghitung bayangan. Nah, berapa bayangan tiang bendera tanpa perlu kita mengukur tiang bendera aslinya. Nah, bisa. Jadi banyak harus keluar. Jadi anak-anak lebih terjun langsung secara kontekstual, bisa merasakan secara langsung. Oh iya, manfaatnya untuk belajar statistiknya ini, oh untuk belajar kesebangunan teh ini. Nah, itu seperti itu. Ya, sih. Menarik sekali ya. Jadi menghubungkan pembelajaran itu dengan kehidupan Ya, sehari-hari dengan ya, kontekstual Bu. langsung sehari-hari saja. Jadi kalau misalnya tabung, mereka suruh bawa tabung sendiri-sendiri, bawa meteran, ukur berapa lingkar diameternya, berapa tinggi tabungnya, nanti kita bisa menghitung volume tabung. Banyak ya. Ya, jadi Seperti langsung itu. melibatkan peserta didik itu Iya. dalam keseharian dia, Iya, Bu. langsung kontekstual sehari-hari. Ya, kontekstual. Ya, luar biasa ya teman-teman. Itulah sosok guru hebat masa kini ya, tidak muluk-muluk harus menyediakan media belajar yang Ya, modern ataupun yang apa ya, harus mewah seperti ya. itu. Ternyata Lingkungan di sendiri lingkungan, juga iya, bisa sudah. kita pergunakan asal kita bisa kreatif. Oh, ini materi ini nih cocok nih untuk ini gitu. Iya, Seperti luar itu. biasa. Iya, berarti itu jadi untuk produk dari peserta didik itu sendiri sudah diinformasikan tadi bahwa hasilnya misal nanti untuk menghitungin median dan itu langsung. Jadi Ya. peserta didik itu dilibatkan ke lapangan, kemudian Ya. langsung Kalaupun tidak mengolah dilibatkan data. ke lapangan, bisa juga seperti praktek menghitung, misalnya kita akan mencari kayak discovery learning ya. Discovery. Jadi mereka sampai menemukan rumus itu, volume kerucut dengan volume tabung. Akhirnya bisa dengan seperti demonstrasi, harusnya demonstrasi, tapi mereka praktekkan langsung. Diisi pasir gitu. Oh, ternyata volume kerucut itu sepertiga dari volume tabung. Jadi isi tabungnya dengan kerucut pakai pasir. Nah, tabungnya kosong, jadi diisi 3 kali. Oh, ternyata kalau sampai penuh itu, nah, jadi banyak ide gitu. Kalau misalnya ketika kita kreatif, jadi jangan sampai pembelajaran itu untuk anak-anak diskusi ya boring gitu, diskusi yang soal-soal gitu tuh. Iya, betul sekali. Apalagi matematika ini penuh dengan apa ya, gambaran atau abstraksi itu Ya. peserta didik cepat Karena ada bosan. momong mengatakan bahwa matematika itu sulit, bosenin. Iya. Nah, jadi udah gitu. Bu, besok kalau misalnya ketika masuk ada LKPD yang menarik, Bu, besok kita mau ngapain lagi gitu. Pasti pertanyaannya seperti itu. Iya. Jadi Gitu, dengan gitu. sendirinya siswa itu semangat Iya. untuk terus belajar seperti itu ya, Ya, Bu, itu luar salah biasa. satu untuk memotivasi siswa dengan memberikan pembelajaran yang lebih kreatif atau lebih menyenangkan buat mereka. Luar biasa. Baik Ibu, ketika sudah melakukan pembelajaran yang semenarik itu ya Bu, kontekstual, kemudian melibatkan siswa, siswa juga semangat untuk dalam pembelajaran matematika khususnya. Selanjutnya sebagai guru Ibu, kita bagaimana ini untuk mengevaluasi pembelajaran agar apa ya, mengukur nilai sebenarnya atau mengukur yang akurat nih Bu, sesuai dengan pengetahuan siswa gitu. Bagaimana kita untuk mengevaluasi Bu? Nah, setelah melakukan kegiatan inti biasanya kan kita juga ada penutup. Nah, di penutup itu sebelum penutup kita biasanya melakukan kayak
kalau misalnya dulu mah postes. Oh, Kalau iya. sekarang kan lebih ke anak-anak ada soal individu. Nah, kalau misalnya individu tuh biasanya kan kerjanya kelompok. Mereka kadang kita juga, nih siapa yang asli paham gitu kan. Iya, Nah, betul. makanya diberikanlah walaupun misalnya satu soal atau dua soal pada saat akhir pembelajaran itu yang paling efektif kita untuk mengukur atau mengevaluasi ini anak sejauh mana penyampaian kita atau penerimaan dia tentang materi itu. Jadi adakanlah tes individu walaupun itu secara lisan atau secara tulisan. Jadi kita bisa mengukur, oh iya, ternyata untuk kalau individu langsung dikumpulkan sekian persen anak hari ini sudah menyangkut pembelajaran materi ini. Nah, jadi kita bisa langsung ukur saat selesai pembelajaran. Berarti penilaiannya itu disesuaikan dengan individu masing-masing ya Bu, Siap. baik itu minatnya ataupun kemampuannya. Iya. Karena tadi ada baik bisa secara lisan ataupun melalui tes Individu, tertulis, iya. individu seperti itu, luar biasa sekali. Ya. Baik Ibu, untuk selanjutnya ini ketika kita sudah melakukan evaluasi ya Ibu, tentunya sudah ada penilaian yang akurat mengenai kemampuan peserta didik sejauh mana dalam memahami materi pembelajaran saat itu. Lalu cara Ibu di dalam kelas maupun di dalam pembelajaran itu untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik Bu, yang mana kita tahu kebutuhan belajar peserta didik ini sangat beragam ya Bu ya, mulai dari kemampuannya yang berbeda, lalu minat-minat anak juga tentu berbeda, beragam, terus gaya belajar juga sangat beragam. Nah itu apakah disediakan disediakan media ataupun kalau kita simpelnya LKPD seperti itu Bu, yang menyesuaikan dengan beragamnya kebutuhan siswa ini atau tidak Bu? Makanya pentingnya diagnosis awal itu kan seperti itu. Ya. Jadi kita bisa paham, bahkan kalau kita guru kan bukan hanya sekedar mengajar dah selesai, yang penting materi tersampaikan. Tapi kita juga harus kenal karakter mereka masing-masing. Artinya kita harus benar-benar setiap kelas ini nih siapa nih yang kemampuannya kurang, dan itu kita guru harus paham, harus mengerti. Karena kalau dengan seperti itu kita bisa, oh misalnya ketika kelompok, kita kelompokan nih, yaitu pembelajaran diferensial namanya ya, yang berbeda. Jadi kelompok satu artinya yang kemampuannya masih kurang kita pisahkan, tapi secara keseluruhan pembelajaran tetap sama. Cuma materi untuk yang mereka capai itu akan berbeda, kita kasih LKPD ini untuk kelompok satu, nah, itu kita kami sediakan seperti itu. Jadi ini untuk kelompok satu misalnya, wah ini untuk kelompok dua. Nah untuk kelompok yang sudah di atas kemampuannya, kita juga materi tetap ada, dan bahkan itu ada seperti program pengayaan. Nah program pengayaan itu dikhususkan untuk anak-anak yang di atas KKM, artinya sudah melampaui dari atas nilainya. Nah itu artinya kita memberikan pengayaan materi yang misalnya sampai dengan A, yang ini tetap C, jadi tetap ada pengayaan. Nah itu untuk kelompok-kelompok tertentu. Oke, luar biasa ya. Jadi pengalaman Ibu sendiri sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi tadi ya, seperti Ibu bilang di dalam kelas. Pembelajaran berkelompok itu kan juga ada bermacam-macam, ada juga misalnya dengan tutor sebaya. Nah itu sangat membantu Bapak dan Ibu guru dengan tutor sebaya itu. Artinya ketika ada kelompok yang kekurangan, nah kelompok yang mereka harus memberitahu. Nah itu namanya tutor sebaya. Jadi itu lebih efektif buat, karena biasanya dengan Bapak dan Ibu gurunya biasanya suka malu, malu bertanya. Jadi dengan teman-temannya itu mereka ini nanti gini nih caranya gini. Nah seperti itu. Ya, jadi melakukan tutor sebaya ini tentunya selain membantu guru juga, terus juga siswa peserta didik ini juga tidak sungkan atau tidak malu lebih ya efektif ketika harus bertanya tentang apa itu. yang dia tidak tahu seperti itu. Artinya berarti cara untuk Ibu yang diterapkan di dalam kelas agar bagaimana ini peserta didik
biar maksimal dalam ikut serta atau keterlibatan peserta didik di dalam pembelajaran itu seperti apa Bu? Biar anak-anak ini terus ikut terlibat. Yaitu dengan tadi kita memberikan strategi atau metode pembelajaran yang melibatkan siswa. Jadi dengan benda-benda langsung. Jadi kita jangan hanya cuma menjelaskan. Paling minimal besok anak-anak pembelajaran tentang bangun ruang. Coba kalian dari rumah, misalnya bangun ruang yang sisi lengkung, berarti kan semuanya ada yang bulat. Nah, sok bawa misalnya benda yang berbentuk tabung. Nah, jadi mereka semuanya satu kelompok satu. Mereka bawa bendanya masing-masing. Ada yang bawa pipa, ada yang bawa perahu. Dan itu mereka lebih antusias seperti itu. Lebih efektif. Oh, ini kelompok saya. Terus setelah itu mereka presentasikan ke depan. Nah, itu juga lebih efektif. Iya. Artinya Bapak dan Ibu guru sebetulnya hanya sebagai fasilitator saja. Iya, betul. Mengarahkan gitu. Jadi lebih ketika kita menjelaskan malah nanti Bapak dan Ibu gurunya capek sendiri. Iya. Anak-anak kurang paham, kurang senang. Sementara materi juga udah jauh dijelaskan. Tengah-tengah juga. Nah, itu lebih senang seperti itu. Jadi lebih pergunakanlah metode yang seefektif mungkin, kemudian libatkan mereka. Iya, jadi pembelajaran yang kontekstual, sekali lagi pembelajaran yang kontekstual dan juga melibatkan siswa aktif, melibatkan peserta didik aktif di dalam kegiatan belajar itu ternyata menghidupkan suasana belajar, jadi mengasihkan dan juga menyenangkan bagi peserta didik. Begitu ya kesimpulannya untuk podcast kita pagi ini. Udah. Oke Ibu, sekian itu beberapa pertanyaan yang ingin kami gali. Siap. Dan terima kasih Ibu sudah menyempatkan dan sudah bersedia untuk berbagi ilmu bersama kami dan juga teman-teman sahabat pendidik yang sedang menyaksikan podcast ini. Semoga informasi yang kita dapatkan dari Ibu Mardiah MPD, Guru Matematika di SMP Negeri 8 Karawang Barat bermanfaat untuk kita semua sebagai calon guru maupun sebagai guru dimanapun berada. Terima kasih, semoga apa yang Ibu berikan bermanfaat buat calon-calon guru hebat. Amin, amin ya Rabbal Sekali lagi Ibu ucapkan terima kasih diberi kepercayaan dan diberi kesempatan bukan sebagai pembimbing ya, tapi Ibu juga banyak belajar. Jadi sama-sama belajar, kita guru sepengalaman apapun, ketika ada hal-hal yang baru, guru itu terus belajar terus. Karena belajar itu sampai akhir hayat. Itu saja yang Ibu bisa berikan. Terima kasih. Ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di podcast berikutnya. Oke. Kita